Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chapter 4 dan 5. Kelompok kami terdiri dari Ratna Fadila Zain dengan NIM 202180169, ada Zakia Arufi dengan NIM 202180153, ada Zian Farid Alauddin dengan NIM 202180222, dan Jenny Salfajar 202180221. Materi yang kami akan bahas ada chapter 4 mengenai managing in a global environment, dan kedua chapter 5 mengenai managing ethics and social responsibility. Pertama-tama kita akan membahas chapter 4 dulu mengenai managing in a global environment atau mengelola dalam lingkungan global. Pertama ada A Borderless World, dunia tanpa batas. Dari kenyataan yang dihadapi sebagian besar manajer adalah bahwa isolasi dari kekuatan internasional yang tidak mungkin lagi. Organisasi dari semua bidang sedang ditata ulang di sekitar tujuan menangani kebutuhan dan keinginan yang melampaui batas-batas nasional. Pertimbangan bahwa Biro Investigasi Federal atau FBI sekarang menempatkan kejahatan dunia maya internasional sebagai salah satu prioritas utamanya, karena batas elektronik antar negara hampir tidak ada. Dengan itu, banyak kejahatan tak terbatas melalui dunia maya. Kedua, ada globalization. Globalisasi ini mengacu pada sejauh mana perdagangan dan investasi informasi, ide-ide sosial dan budaya, dan kerjasama politik mengalir antar negara. Salah satu hasilnya adalah negara, bisnis, dan orang menjadi saling bergantung. Seperti contoh produsen mobil Nissan Jepang memiliki kantor pusat di Yokohama, tetapi kepala eksekutif divisi mewah Infinity-nya memiliki kantor di Hong Kong. Selanjutnya ada developing a global mindset atau pemikiran secara global. Mengembangkan pemikiran global merupakan keberhasilan tingkat global yang membutuhkan lebih dari sekedar keinginan untuk menjadi global, tapi juga mengembangkan seperangkat keterampilan dan teknik baru. Itu yang mengharuskan manajer dan organisasi mengembangkan pola pikir global, karena semakin banyak manajer menemukan diri mereka bekerja di luar negeri atau bekerja dengan perusahaan asing di negara mereka sendiri, mereka membutuhkan pola pikir yang memungkinkan untuk menavigasi melalui ambiguitas dan kompleksitas yang lebih jauh melebihi apapun yang mereka temui dalam tanggung jawab manajemen tradisional. Selanjutnya ada The Changing International. Landscape internasional yang berubah. Dalam hal ini banyak perusahaan saat ini akan langsung ke China atau India sebagai langkah pertama ke bisnis internasional. China dan India telah menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Brazil semakin kuat sebagai pemain utama dalam landscape internasional. Berikutnya ada multinational corporation. Perusahaan multinasional sebagian besar dilakukan oleh bisnis internasional yang dapat dianggap sebagai perusahaan global, perusahaan tanpa kewarganegaraan, atau perusahaan transnasional. Dalam dunia bisnis, perusahaan internasional besar biasanya disebut perusahaan multinasional atau MNC yang telah menjadi subjek perhatian besar. Globalization backlash, ukuran dan kekuatan perusahaan multinasional dikombinasikan dengan pertumbuhan perjanjian perdagangan bebas yang telah memicu reaksi negatif terhadap globalisasi. Dalam jejak pendapat majalah Fortune, 68% orang Amerika mengatakan bahwa negara lain paling diuntungkan dari perdagangan bebas. Dari survei 2010 oleh The Wall Street Journal dan NBC News menemukan bahwa 53% orang Amerika Serikat yang disurvei mengatakan bahwa perdagangan bebas sebenarnya telah merugikan Amerika Serikat. Yang menjadi perhatian utama di Amerika Serikat adalah hilangnya pekerjaan karena perusahaan memperluas kegiatan offshoring mereka dengan mengekspor lebih banyak pekerjaan ke luar negeri. Kemudian, ada serving the bottom of the pyramid. Meskipun organisasi multinasional besar dituduh banyak memberikan kontribusi negatif pada masyarakat, mereka juga memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal baik. Salah satu pendekatan yang menggabungkan bisnis dengan tanggung jawab disebut sebagai melayani bagian bawah piramid atau serving the bottom of the pyramid. Konsep bawah piramid atau BOP mengusulkan bahwa perusahaan dapat mengetaskan
kemiskinan, dan penyakit sosial lainnya, serta membuat keuntungan yang signifikan dengan menjual kepada orang-orang termiskin di dunia. Ada Getting Started International. Organisasi memiliki beberapa cara untuk terlibat secara internasional. Salah satunya adalah dengan mencari sumber daya yang lebih murah, seperti material atau tenaga kerja lepas pantai, yang disebut offshoring atau outsourcing global. Cara lainnya adalah mengembangkan pasar untuk produk atau jasa di luar negara asalnya yang mencangkup ekspor, lisensi, dan investasi langsung. Kemudian ada International Business Environment. Manajemen internasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas dasar manajemen bisnis termasuk pembiayaan, produksi, dan distribusi produk dan jasa. Fungsi manajemen dasar perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan adalah sama apabila perusahaan beroperasi di dalam negeri maupun internasional. Kemudian ada the economic environment. Lingkungan ekonomi mewakili kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Bagian lingkungan ekonomi mencangkup faktor-faktor seperti pengembangan ekonomi, sumber daya, dan pasar produk. The legal politic environment. Hukum dan peraturan dalam setiap negara berbeda. Itu yang menjadi tantangan bagi perusahaan internasional. Pemerintah yang sebagai tuan rumah memiliki banyak sekali undang-undang mengenai pencemaran nama baik, perlindungan konsumen dalam formasi pelabelan, pekerjaan dan keselamatan, serta upah. Manajer harus mempelajari aturan dan regulasi ini dan mematuhinya. Risiko politik didefinisikan sebagai risiko kehilangan aset, kekuasaan menghasilkan, atau kontrol manajerial karena peristiwa atau tindakan berbasis politik oleh pemerintah tuan rumah. The socio-cultural environment. Nilai sosial. Banyak manajer gagal untuk menyadari bahwa nilai-nilai dan perilaku yang biasanya mengatur bagaimana bisnis dilakukan di negara mereka sendiri tidak selalu diterjemahkan ke seluruh dunia. Manajer Amerika, khususnya secara teratur, dituduh memiliki sikap etnosentris yang menganggap cara mereka adalah cara terbaik. Etnosentris mengacu pada kecenderungan alami orang untuk menganggap budaya mempersulit perusahaan asing untuk beroperasi di sana. Kemudian ada persamaan komunikasi. Orang-orang dari beberapa budaya cenderung lebih memperhatikan konteks sosial dari komunikasi verbal mereka daripada orang Amerika. Misalnya, manajer Amerika yang bekerja di Cina telah menemukan bahwa konteks sosial jauh lebih penting dalam budaya itu, dan mereka perlu belajar untuk menekan ketidaksabaran mereka dan mencurahkan waktu yang diperlukan untuk membangun hubungan pribadi dan sosial. Yang selanjutnya adalah chapter 5, yaitu Managing Ethics and Social Responsibility atau mengelola etika dan lingkungan sosial. Bahasan pertama yaitu Managerial Ethics. Etika adalah kode prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku seorang atau kelompok sehubungan dengan apa yang benar atau salah. Etika menempatkan standar apa yang baik atau buruk dalam mengambil keputusan. Jadi maksud dari managerial ethics adalah menempatkan standar apa yang baik atau buruk dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan. Ada 3 kategori manusia. Yang pertama, domain of codified law. Artinya, kita mempunyai standar yang legal di mata hukum dan dapat ditegakkan di pengadilan. Perusahaan harus mengikuti aturan dengan cara yang sudah dibuat oleh pembuat undang-undang, seperti membuat lisensi mobil, bayar pajak perusahaan, mengikuti hukum setempat, dan lain-lain. Yang kedua, domain of ethics. Domain ini belum memiliki hukum yang khusus karena memang memiliki standar perilaku berdasarkan prinsip dan nilai bersama tentang moral perilaku yang memandu individu atau perusahaan. Yang ketiga, domain of free choice. Domain ini tidak dapat diatur oleh hukum, di mana individu atau organisasi mempunyai kekuasaan secara penuh. Yang selanjutnya, the business case for ethics and social responsibility. Secara alami, hubungan etika dan tanggung jawab sosial dengan kinerja keuangan organisasi menyangkut manajer dan pakar manajemen telah menghasilkan debat yang hidup. Ratusan penelitian telah dilakukan untuk menentukan apakah peningkatan respon etis dan sosial meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Studi telah memberikan hasil yang bervariasi, tetapi mereka umumnya menemukan hubungan yang positif antara perilaku etis dan tanggung jawab sosial secara dengan keuangan perusahaan.
Yang selanjutnya, the framework of ethical decision making. Kebanyakan dilema etika melibatkan konflik antara kebutuhan bagian dan keseluruhan individu versus organisasi atau organisasi versus masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, haruskah perusahaan memeriksa postingan media sosial kandidat atau karyawan yang mungkin menguntungkan organisasi secara keseluruhan, tetapi mengurangi kebebasan individu atau karyawan? Atau haruskah produk yang gagal memenuhi standar ketat Food and Drug Administration atau FDA diekspor ke negara lain di mana standar pemerintahan negara tersebut lebih rendah, menguntungkan perusahaan, tetapi berpotensi merugikan warga dunia? Terkadang memang keputusan etis memerlukan konflik antara dua kelompok. Yang selanjutnya ada pendekatan etika dalam mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan ada 5 pendekatan. Yang pertama, utilitarian approach. Etika ini dipakai banyak perusahaan baru-baru ini untuk memantau para pekerja dari jaringan mengonsumsi alkohol, tembakau, dan narkoba karena itu dapat mempengaruhi pekerjaan. Yang kedua, individualism approach. Pendekatan ini adalah pendekatan secara individual yang mana individualisme diyakini mengarah pada kejujuran dan integritas karena itu bekerja yang paling baik dalam jangka panjang. Yang ketiga, moral right approach. Ini menjelaskan bahwa manusia mempunyai hak dan kebebasan atas dasar tidak dapat diambil oleh keputusan individu yang lain. Jadi maksudnya individu atau manusia mempunyai hak kebebasan yang tidak boleh diambil oleh individu yang lain. Yang keempat, justice approach. Pendapat ini bahwa keputusan moral harus didasarkan pada standar kesetaraan, keadilan, dan ketidakberpihakan. Jadi maksudnya ini adalah menyetarakan semuanya, tidak boleh ada ketidakberpihakan atau ketidakadilan. Yang terakhir, practical approach. Pendekatan ini adalah pendekatan yang praktis karena menghindari perdebatan tentang apa yang benar, baik, atau adil dan mendasarkan keputusan pada standar profesi yang berlaku dan dari masyarakat yang lebih luas dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Jadi pendekatan praktis ini menghindari perdebatan tentang baik, benar, atau adil tidaknya seseorang. Selanjutnya ada the stage of moral development. Salah satu faktor pribadi yang penting adalah tahap perkembangan moral. Versi sederhana dari satu model perkembangan moral pribadi adalah sebagai contoh, pada tingkat prakonvensional, individu memperhatikan penghargaan dan hukuman eksternal dan mematuhi otoritas untuk menghindari konsekuensi pribadi yang merugikan. Selanjutnya ada givers versus takers. Ketika manajer beroperasi dari tingkat perkembangan yang lebih tinggi, mereka mungkin menggunakan bentuk kepemimpinan yang melayani, berfokus pada kebutuhan pengikut, dan mendorong orang lain untuk berpikir sendiri. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang akan bekerja lebih keras dan lebih efektif untuk orang-orang yang menempatkan keputusan dan kebutuhan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri. Adam Grant, seorang psikolog organisasi The Wharton School of the University of Pennsylvania, telah mengamati dan mempelajari perbedaan antara pemberi dan penerima. Dan beliau mengatakan bahwa perubahan dalam masyarakat dalam organisasi adalah dengan membuat keputusannya sendiri. Selanjutnya ada corporate social responsibility. Definisi formal tanggung jawab sosial perusahaan atau CRS adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang akan berkontribusi pada kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, bukan hanya organisasi. Sesederhana definisi CRS bisa menjadi konsep yang sulit untuk dipahami karena orang yang berbeda memiliki keyakinan yang berbeda mengenai tindakan mana yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada
organisational stakeholders. Setiap kelompok atau orang di dalam atau di luar organisasi yang memiliki beberapa jenis investasi atau kepentingan dalam kinerja organisasi dan dipengaruhi oleh tindakan organisasi. Contohnya karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan sebagainya. Selanjutnya ada sustainability and the bottom line. Beberapa perusahaan menganut ide yang disebut keberlanjutan atau pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan mengacu pada pembangunan ekonomi yang menghasilkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan generasi saat ini, sambil melestarikan lingkungan dan masyarakat sehingga generasi yang mendatang dapat memenuhi kebutuhan mereka juga. Selanjutnya ada evaluating corporate social responsibility. Mengevaluasi kinerja sosial perusahaan. Kriteria dari tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab ekonomi. Lembaga bisnis di atas segalanya adalah unit ekonomi dasar masyarakat. Tanggung jawabnya adalah tindakan menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan masyarakat dan memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan pemegang sahamnya sendiri. Selanjutnya ada Managing Company Ethics and Social Responsibility. Salah satu langkah paling penting yang dapat dilakukan manajer adalah mempraktikkan kepemimpinan yang etis. Kepemimpinan yang etis berarti bahwa manajer jujur dan dapat dipercaya, adil dalam berurusan dalam karyawan dan pelanggan, dan berperilaku etis baik kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Sekian, terima kasih.